Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari Pos Dukungan Operasi Satgas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini BPBD DIY, akan kami sampaikan terkait dengan tutorial penanganan jenazah COVID-19. Kita akan perkenalkan beberapa poin utama. Yang pertama adalah penggunaan dan pelepasan APD. Yang kedua adalah memandikan jenazah sekaligus membungkusnya. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah infeksius. Yang pertama kami akan sampaikan kaitannya dengan pengenalan APD. APD yang perlu disiapkan satu antara lain adalah masker N95 seperti ini, ya. Yang kedua adalah penutup kepala, ya. Penutup kepala seperti ini yang perlu kita juga siapkan, ya, berfungsi untuk menutupi kepala. Yang ketiga adalah sarung tangan karet yang pendek, ya, dan juga sarung tangan karet yang panjang sampai ke siku, ya. Selanjutnya coverall, ya, atau hazmat biasa menyebutnya, yang level 3. Selanjutnya apron, ya, seperti celemek dari bahan plastik yang digunakan untuk melindungi tubuh bagian depan. Dan berikutnya kita juga perlu siapkan plastik sampah infeksius, ya. Ini fungsinya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang nanti akan kita kelola. Adapun beberapa hal yang perlu masih ditambahkan adalah face shield dan kacamata Google untuk melindungi bagian mata dan wajah. Ada beberapa peralatan pendukung, ada gunting, ada lakban yang perlu juga kita siapkan. Begitu juga dengan hand sanitizer, ya. Bisa menggunakan hand clean atau produk hand sanitizer seperti ini, ya. Terus kita juga perlu menyiapkan sepatu boot yang tinggi, ya, segini sepatu boot yang perlu kita siapkan. Di samping beberapa perangkat yang ada, kita juga perlu menyiapkan sprayer jumlahnya 3 yang nanti akan kita fungsikan untuk tempat satu air bersih, yang kedua tempat sabun atau air sabun, yang ketiga tempat untuk air desinfektan. Berikutnya adalah ada ember juga perlu kita siapkan, dan keranjang untuk menampung atau sebagai tempat sampah infeksius. Selanjutnya akan kami peragakan bagaimana cara penggunaan APD ataupun juga pelepasannya dari mulai atas sampai ke bawah. Mari kita perhatikan. Baik, kita akan mendemonstrasikan untuk penggunaan alat pelindung diri level 3. Namun sebelum kita menggunakan atau memakai alat pelindung diri level 3, wajib kita tanamkan dalam diri kita untuk prinsip 3A. Yang pertama adalah aman diri terlebih dahulu. Aman diri di sini meliputi penggunaan alat pelindung diri yang benar dan tepat, dan juga kita harus perhatikan bahwa kita siap untuk melakukan tindakan penanganan jenazah COVID-19 ini. Lalu yang kedua baru aman lingkungan terkait dengan pembuangan limbah dan lain-lain. Lalu yang ketiga baru aman korban atau aman jenazahnya itu sendiri. Nah, sebelum kita persiapkan atau sebelum kita penggunaan alat, kita juga akan mempersiapkan terlebih dahulu terkait dengan tempat sampah infeksius. Kita ambil tempat sampah infeksius, kita taruh ke depan kursi yang akan kita gunakan untuk memakai alat pelindung diri. Seperti ini, kita gulung. Untuk tempat sampah infeksius ini, bila mana memang tidak tersedia yang seperti ini, kita juga bisa menggunakan alternatif, menggunakan plastik sampah yang berwarna kuning. Atau bila memang tidak ada plastik sampah yang berwarna kuning, bisa menggunakan plastik sampah berwarna hitam, namun di label infeksius. Oke, kita taruh di depan kita, ya. Lalu kita juga mempersiapkan hand sanitizer. Nah, sebelum kita menggunakan alat pelindung diri, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Ingat, cuci tangan 6 langkah. Baik, kita demonstrasikan. Cuci tangan 6 langkah.
Dimulai dari kita menggosok permukaan tangan depan, lalu kita menggosok punggung tangan, lalu kita menggosok sela-sela jari, ya. Lalu kita menggosok punggung jari, ya. Selanjutnya kita menggosok terkait ibu jari. Lalu yang terakhir kita membersihkan kuku atau jari-jari kita. Oke, cuci tangan 6 benar sudah, lalu kita mempersilahkan mengambil N95. Dan kita mengganti masker yang kita pakai terlebih dahulu, lalu kita buang ke tempat sampah infeksius. Jangan membuang sampah masker sembarangan. Kita ambil masker N95. Cara menggunakannya, yang pertama adalah kita pegang bagian depan masker. Ya, kita taruh tali di belakang, di depan semua. Kita tempelkan terlebih dahulu ke wajah. Nah, seperti ini kita tempelkan. Lalu kita tarik tali yang atas. Untuk posisi tali yang atas berada di atas telinga. Lalu diikuti dengan tali yang bawah, kita arahkan ke bawah telinga. Ingat, jangan sampai tali yang ada di belakang ini bersilangan. Karena ketika kita nanti bersilangan, itu akan mengenai telinga kita dan itu akan menyebabkan nyeri di bagian telinga. Oke, selanjutnya kita tangan kembali. Kita menggunakan goggles atau kacamata. Untuk goggles terdapat banyak sekali macam-macam yang dijual di pasaran. Boleh kita menggunakan goggles. Yang penting adalah menutup bagian mata. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita cuci tangan kembali. Lalu kita gunakan nurse cap atau head cap atau penutup kepala. Untuk cara menggunakannya, kita longgarkan terlebih dahulu. Untuk sambungan atau talinya itu atau sambungannya itu berada di depan. Nah, seperti ini. Kita pastikan bahwa rambut dan kuping kita atau telinga kita itu sudah tertutup semuanya. Ya, seperti ini. Lalu kita cuci tangan kembali dan kita akan menggunakan hazmat atau coverall. Perhatikan untuk penggunaan hazmat atau coverall, kita pastikan dulu bahwa hazmat atau coverall yang akan kita gunakan itu sesuai dengan ukuran kita. Kita masukkan satu persatu. Pertahankan jangan sampai yang bagian kepala atau bagian atas dari coverall itu menyentuh tanah karena akan menyebabkan kotor. Oke, kita masukkan satu persatu. Ya, seperti ini. Lalu kita tarik resleting ke atas sampai pol. Nah, lalu kita cuci tangan kembali dan memakai sarung tangan sekali pakai. Ingat, cuci tangan 6 langkah. Ya, ini dia penggunaan sarung tangan sekali pakai. Perhatikan juga untuk ukuran sarung tangan sekali pakai, karena apabila nanti terlalu kecil itu akan membuat tangan kita sakit. Apabila terlalu besar nanti akan mudah lepas. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai memplester atau melakban bagian perpotongan antara hazmat sarung tangan sekali pakai. Untuk melakbannya cukup 2 kali putaran saja. Kita rapikan terlebih dahulu untuk hazmat dan juga sarung tangan sekali pakai. Ya, seperti ini. Lalu kita plester 2 kali putaran saja. 1, 2. Lalu kita gunting atau kita potong. Kita beri sisa sedikit, lalu kita lipat ke dalam agar memudahkan ketika nanti kita akan melepas dari plester ini. Begitu juga dengan tangan yang satunya. Kita rapikan terlebih dahulu. Sudah rapi, lalu kita plester. Sama, 2 kali putaran. Lalu kita potong. Oke, kita sisakan sedikit. Kita lipat ke dalam untuk membuka ketika pelepas APD nanti. Oke, selanjutnya kita persilahkan untuk petugas cuci tangan kembali. Lalu kita gunakan sarung tangan karet yang panjang. Untuk sarung tangan karet seperti ini, kita langsung tarik sampai ke siku. Ingat, untuk sarung tangan karet seperti ini jangan sampai terbalik. Karena apabila nanti terbalik, itu akan menyiksa tangan kita, membuat tangan kita tidak nyaman. Terus ditarik sampai ke ujung. Pastikan di ujung jari ini tidak ada sisa dari sarung tangan karet. Karena apabila nanti ada sisa seperti ini, maka nanti akan menyusahkan tangan kita untuk melakukan aktivitas. Oke, sudah terpasang. Oke, kita
rapikan terlebih dahulu supaya nanti kita akan tetap nyaman. Untuk tambahan, sebelum kita menggunakan hazmat atau sebelum kita menggunakan APD level 3, kita akan menggunakan kaos dan celana yang longgar. Karena ketika kita menggunakan alat pelindung diri, itu untuk kenyamanan juga harus kita utamakan, supaya tidak mengganggu ketika kita melakukan aktivitas. Oke, kita gunakan sarung tangan panjang atau sarung tangan karet seperti ini ya. Terus kita tarik terus sampai benar-benar jari-jari kita tidak ada tersisa untuk sarung tangan karetnya. Kita rapikan jari-jari seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemlesteran di bagian perpotongan antara lengan hazmat dan juga ujung atas dari sarung tangan karet. Kita rapikan terlebih dahulu, lalu kita plester. Sama untuk pemlesteran, yaitu 2 kali putaran. Cukup 2 kali putaran, dan yang harus diperhatikan adalah rongga-rongga dari sarung tangan itu sudah tertutup. Oke, sama kita berikan sedikit lipatan untuk nanti melepas ketika kita melepas alat pelindung diri. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk hazmatnya juga kita rapikan, lalu kita plester sebanyak 2 putaran. Oke, seperti ini. Sama kita potong, kita sisakan sedikit. Selanjutnya kita persilahkan untuk petugas cuci tangan kembali 6 langkah. Tangan 6 langkah. Lalu kita mempersilahkan petugas duduk untuk memasang sepatu boots. Ingat, untuk memasang sepatu boots seperti ini, kita juga harus memperhatikan terkait dengan ukuran dari si petugas atau ukuran kaki dari petugas. Karena apabila nanti kebesaran atau terlalu besar, itu akan menyulitkan dari petugas untuk berkegiatan. Oke, kita pasang secara perlahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sepatu boots itu berada di luar atau di dalam, dan lengan dari hazmat itu berada di luar. Jadi kita keluarkan lengan dari hazmat atau lengan kaki dari hazmat ini di luar. Fungsinya ketika nanti kita akan melakukan pemandian jenazah atau mensucikan jenazah, itu air akan turun langsung ke tanah, jadi tidak masuk ke dalam sepatu boots. Oke, dua-duanya kita tarik keluar sepertiga atas dari sepatu boots, supaya tetap ada ruang untuk kaki kita nanti bergerak. Oke, selanjutnya kita persilahkan untuk petugas duduk kembali, dan kita akan lakukan pemlesteran di bagian kaki. Oke, kita lakukan pemlesteran di bagian kaki. Sama untuk pemlesteran, cukup 2 kali putaran saja. Tuh. 2. Lalu kita potong dan kita sisakan sedikit untuk memudahkan kita membuka dari plesternya nanti. Yang kiri sama 2 kali putaran untuk pemlesteran. Kita pastikan bahwa rongga dari sepatu dan lengan bawah dari hazmat itu sudah tertutup. Oke, kita beri sedikit lipatan untuk memudahkan saat melepas. Oke, yang selanjutnya kita persilahkan kembali untuk petugas cuci tangan 6 langkah. Lalu kita pasang penutup kepala dari hazmat. Ya, perlahan-lahan pastikan semuanya sudah tercover dengan penutup kepala ini. Nah, apabila memang dirasa dibutuhkan, kita bisa memplester bagian wajah atau bagian penutup kepala ini dengan masker dan goggles atau kacamata. Oke, selanjutnya kita persilahkan untuk petugas cuci tangan kembali. Cuci tangan 6 langkah, lalu kita gunakan face shield. Ya, seperti ini kita gunakan face shield. Nah, lalu yang terakhir kita tutup penutup resleting ini dengan kita plester menggunakan plester plastik. Ya.
seperti ini. Terus sampai bawah, angkat, oke, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk penggunaan atau pemasangan alat pelindung diri level 3. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita wajib untuk memeriksa kembali alat pelindung diri yang akan kita gunakan, baik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kita pastikan bahwa tidak ada kebocoran atau kerusakan dalam APD yang kita gunakan. Ya, baik, kita akan mendemonstrasikan terkait dengan pelepasan alat pelindung diri. Setelah petugas selesai dari berkegiatan untuk pemulasaraan jenazah serta pemakaman, kita akan lakukan pembersihan diri untuk petugas. Yang perlu kita siapkan adalah sprayer dan petugas dekontaminasi atau pembersihan menggunakan minimal APD yang sama atau level 3. Kita siapkan sprayer berisi sabun, lalu kita atur nozzle dari sprayer ini menyebar. Lalu kita perintahkan atau instruksikan petugas untuk merentangkan kedua tangan dengan telapak tangan berada di depan. Kaki dibuka, lalu kita semprotkan secara perlahan dari mulai bagian tangan, terus sampai bagian tangan yang satunya, terus lalu turun ke bawah, dan juga di bagian-bagian yang tidak terlihat, terus sampai ke bawah di bagian lipatan-lipatan kita semprot semuanya. Ingat, jangan menyemprot bagian wajah. Lalu kita instruksikan untuk petugas berputar arah atau berbalik badan, masih tetap merentangkan kedua tangan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Jadi kita akan menyemprot bagian punggung tangan. Kita semprot, set. Kita semprot terus, pastikan jari-jari juga terkena semprotan kita. Terus turun ke bawah, lipatan-lipatan tangan, lipatan kaki. Lalu kita instruksikan petugas mengangkatkan kaki, semprot bagian bawah kaki, melangkah ke depan yang sudah disemprot, lalu kaki satunya, dan melangkah ke depan, selesai. Nah, dengan kita membersihkan atau mendekontaminasi petugas, maka petugas siap untuk dilepas alat pelindung diri yang digunakan. Lalu kita siapkan, yang pertama adalah tempat sampah infeksius dan juga ember atau keranjang untuk meletakkan barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan tempat sampah plastik infeksius untuk membuang barang-barang yang hanya digunakan satu kali. Oke, kita persilahkan untuk petugas duduk terlebih dahulu. Lalu kita arahkan sprayer yang sabun tadi ke tangan petugas untuk mempersilahkan cuci tangan secara 6 langkah. Oke, cuci tangan 6 langkah. Yang pertama dilakukan adalah kita melepas plester yang berada di luar. Jadi kita buka plesternya, boleh dilepas sendiri, boleh dilepaskan seperti ini. Sambil kita gulung, terus perlahan-lahan, jangan sampai menimbulkan cipratan-cipratan. Pelan-pelan. Terus lalu kita buang plester bekas yang sudah dipakai tadi ke tempat sampah infeksius. Satunya kita lepaskan secara perlahan, jangan sampai ada cipratan-cipratan dari cairan. Nah, untuk membuang ke tempat sampah infeksius, kita cukup melemparkan saja. Tidak usah tangan kita masuk ke tempat sampah infeksiusnya. Oke, selanjutnya kita akan melepas sarung tangan karet. Nah, melepas sarung tangan karet ini, apabila kita melepas sendiri atau petugas melepas sendiri, kita ambil bagian yang luar. Namun apabila kita melepaskan atau ada petugas yang melepaskan, kita ambil bagian yang dalam. Asumsikan bahwa ini kotor, yang di dalam bersih.
Jadi prinsipnya ketika kita melepas alat pelindung diri adalah kotor bertemu kotor, bersih ketemu bersih. Seperti ini, kita lepaskan dengan posisi terbalik. Lalu kita taruh atau tempatkan ke ember yang sudah kita siapkan tadi. Oke, selanjutnya kita lepas lagi satunya. Sama seperti tadi, kotor bertemu kotor, bersih ketemu bersih. Oke, selanjutnya petugas yang melepaskan juga cuci tangan, serta petugas yang dilepas APD-nya juga cuci tangan. Selanjutnya kita akan melepas plester yang ada di sarung tangan sekali pakai dan hazmat. Seperti ini kita lepas. Sama untuk pembuangan dari sisa plester yang sudah dipakai adalah di tempat sampah infeksius. Ingat, jangan sampai kita membuang plester sembarangan. Kita lempar ke tempat sampah infeksius. Satunya perlahan-lahan, jangan sampai menimbulkan cipratan-cipratan ke petugas maupun petugas yang melepaskan. Baik, selanjutnya kita akan menginstruksikan untuk petugas cuci tangan kembali. Untuk petugas yang melepaskan juga akan cuci tangan terlebih dahulu kembali. Nah, di sini kita akan melepaskan face shield. Nah, untuk melepas face shield perlu diperhatikan, kita siapkan dua jari kita masuk ke karet yang berada di karet face shield-nya. Oke, kita masukkan dua jari. Oke, lalu kita longgarkan talinya. Baru kita lepas ke atas dan ke depan. Secara perlahan-lahan, seperti ini, masih seperti ini posisinya, kita taruh ke ember atau keranjang yang sudah kita persiapkan. Selanjutnya kita instruksikan untuk cuci tangan kembali. Cuci tangan 6 langkah. Lalu kita melepas plester sekalian dengan hazmatnya. Nah, namun sebelum kita melepas hazmat, kita akan melepas penutup hazmat terlebih dahulu. Untuk melepas penutup hazmat, jangan sekali-kali melepas dari bagian depan, karena tangan kita sudah terkontaminasi. Maka kita melepasnya dari bagian atas, kita cubit ke atas, jangan sampai nurse cap-nya atau penutup wallet juga lepas. Oke, kita lepas perlahan-lahan ke belakang. Ya. Lalu kita lepas atau robek bagian depan. Nah, seperti ini. Terus kita robek ke bawah. Terus kita robek. Nah, seperti ini. Lalu kita gulung ke belakang untuk melepasnya. Kita gulung ke belakang. Kita gulung seperti ini. Apabila ada yang melepaskan, kita gulung terus kita gulung ke belakang. Nah, apabila sudah gulungan kita sudah sampai ke kaki, maka petugas dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Oke, terus kita lanjutkan untuk penggulungan dari hazmat yang sudah dipakai tadi sampai ke sepatu boot, sampai menutup seluruh permukaan sepatu boot seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, maka petugas akan melepaskan sepatu boot yang dikenakan menggunakan kaki satunya. Ya, seperti ini. Kaki yang sudah di luar sepatu boot akan menginjak dari hazmat yang tadi di dalam. Seperti ini. Lalu untuk sepatu dan hazmat yang akan mengurus adalah petugas dekontaminasi. Selanjutnya, untuk petugas akan kita arahkan cuci tangan kembali. Cuci tangan 6 langkah kembali. Lalu melepas dari penutup kepala. Penutup kepala sama seperti tadi. Ya, kita angkat lalu buang ke tempat sampah infeksius. Selanjutnya, cuci tangan kembali untuk membuka kacamata atau goggles. Membuka kacamata apabila menggunakan yang sama seperti membuka face shield, namun menggunakan kacamata seperti ini, kita ambil bagian yang di atas telinga, lalu kita buang ke atau tempatkan ke ember yang sudah kita siapkan. Setelah seperti ini, petugas akan cuci tangan kembali dan kita arahkan ke toilet atau kamar mandi dan kita instruksikan langsung mandi. Ingat, untuk petugas yang sudah melepaskan APD seperti ini, tidak boleh untuk melakukan aktivitas kecuali mandi. Dalam artian setelah melepas APD, makan, minum, dan lain-lain itu dilarang. Kita arahkan petugas langsung masuk ke kamar mandi. Baik, sudah masuk ke kamar mandi, kita siapkan di kamar mandi juga terkait dengan tempat sampah infeksius untuk membuang masker N95 dan juga sarung tangan sekali pakai. Baik, sudah di kamar mandi, kita arahkan
petugas cuci tangan kembali. Lalu kita melepaskan sarung tangan sekali pakai. Caranya adalah kita ambil bagian yang kotor, kita cubit bagian kotor, kita lepas dengan cara terbalik, lalu kita genggam menggunakan sarung tangan yang masih terpasang, kita genggam, lalu kita ambil bagian yang bersih menggunakan jari yang sudah dilepas, lalu kita balik jadikan satu. Seperti ini, lalu kita buang ke tempat sampah infeksius. Nah, setelah petugas selesai melepaskan sarung tangan, kita akan instruksikan untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Lalu selanjutnya kita akan melepas masker N95. Caranya adalah ketika kita tadi memasang itu memegang bagian depan, apabila melepas jangan memegang bagian depan. Cukup kita ambil tali yang bagian atas, bagian bawah terlebih dahulu. Bagian bawah, ya kita longgarkan terlebih dahulu, pelan-pelan kita longgarkan, kita lepas ke depan. Seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Untuk talinya kita tarik ke bawah dengan satu tangan, lalu tangan satunya melepas tali bagian atas ke depan, ke atas dan ke depan. Seperti ini, lalu kita buang ke tempat sampah infeksius. Baru petugas dipersilakan untuk mandi, setelah mandi menggunakan masker yang baru. Sekian untuk pelepasan alat pelindung diri, terima kasih.